Panduan untuk mengikuti ibadah online. Yang pertama, mohon bimbingan papa dan mama untuk membimbing adik-adik sekalian dalam mengikuti ibadah online. Yang kedua, adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti kita beribadah di gereja. Yang ketiga, ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Yang keempat, adik-adik boleh berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Yang kelima, fokus saat beribadah, tidak melakukan kegiatan yang lain. Yang keenam, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya nih? Ayo kita mau sama-sama serukan yel-yel kita ya. Sekolah Minggu GPD Sumter, haleluya, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, Sekolah Minggu GPD Sumter, haleluya, yes, yes, yes. Adik-adik semua, sebelum kita mau mulai sekolah minggu kita pada hari ini, Cici mau ajak semuanya untuk kita berdoa ya. Ayo semuanya lipatkan tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh kembali sama-sama beribadah online Tuhan. Tuhan biarlah Engkau yang pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Ada Adi nih. Iya, hari ini Adi seneng banget si Shirley. Wah, senang lagi dapat apa tuh? Hari ini Adi seneng karena bisa beribadah, memuji Tuhan sama teman-teman aku yang ada di rumah sana. Oke, kalau gitu kita sama-sama memuji Tuhan yuk. Ayo, aku mau. Kita panggil Oma Bevan ya. Ayo, Om Bevan. Hai, halo Adi, halo Cici Selin, Cia Amoy. Kita memuji Tuhan ya. Yuk adik-adik semua, anak-anak semua ikut memuji Tuhan ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Lompat-lompat. Kalau kau senang hati lompat-lompat. Kalau kau senang hati lompat-lompat. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati lompat-lompat. Bersorak. Kalau kau senang hati bersoraklah. Hore. Kalau kau senang hati bersoraklah. Hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bersoraklah. Hore. Kalau kau senang hati panggil Yesus. Yesus. Kalau kau senang hati panggil Yesus. Yesus. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati panggil Yesus. Yesus. Wah, semuanya bersuka ya. Jadi anak Tuhan memang harus bersuka. Bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan anak-anak Tuhan. Tepuk tangan, tepuk tangan.
sukacita. Apa sih tema kita hari ini? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Oh, di dalam Tuhan ya, dalam pengharapan. Ayo, lanjut. Oma, Andi mau ikut nyanyi dong. Boleh. Nah, Lagu aku apa nih? aku mau nyanyi lagu Kalau Kau Senang Hati. Udah tadi. Oh iya udah tadi ya. Aduh, Andi kamu gimana sih? Apa ya? Nyanyi apa nih? Oh, kelamaan lupa ya. Mari kita bersukaria aja ya. Oh boleh boleh Oma boleh. Mari kita bersukaria hari ini, hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan sama haleluya, tepukkanlah wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Cici Amoy, Cici Sherlyn, walaupun di rumah kalau keluar itu takut ada virus, tetap bersukacita ya. Iya. Nah, karena Yesus yang memberi sukacita itu. Masih ingat gak tetap sukacita? Masih. Sebentar. Si Andi duduk dulu ya di situ ya. Oh iya, silakan Andi. Di dekat Oma, sih dekat Oma. Oma. Ya, dekat Oma ya. Oke deh. Ayo kita mau tepuk sukacita sama-sama. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, haleluya, haleluya. Sukacita, yeay. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang hari kadang malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Anak-anak rumah lihat tuh si Sam udah mau joget-joget Oh, iya. sama si Nicole Denzel. Ayo Cici Amoy, si Sherlyn. Silakan ya. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Ciamo inget gak, Cici Sherlyn, ada yang seorang hamba Tuhan yang memberitakan kabar baik. Tiba-tiba dia banyak orang yang iri, lalu dia ditangkap, Wah, masuk gimana? penjara. Enak gak sih masuk penjara kira-kira? Itu kan bau gelap. Iya bener, kakinya tuh dipasangin rantai, dikasih beban berat, dimasuk ke dalam kayu, nggak bisa dilepas. Enak gak? Gak Nggak enak. enak. Kayak kita sekarang ya di rumah terus gak enak ya. Tapi ada yang mereka lakukan, tahu nggak? Mereka walaupun keadaannya yang gak enak, mereka kan percaya Tuhan Yesus. Mereka tetap memuji Tuhan. Tahu nggak, malam-malam mereka memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Apa ya? Apa yuk? Sesuatu yang dahsyat terjadi, luar biasa, karena mereka selalu bersukacita dalam pengharapan. Kita lihat video berikut ini yuk. Selamat menyaksikan video berikut ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, Menyeberanglah ke
hari. Dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat.
Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Anak, tadi sudah lihat kan video tentang Paulus dan Silas. Sekalipun di dalam penjara, enak enggak? Enak gak? Nggak enak. Udah lihat kan videonya tadi? Iya. Sedih ya, kasihan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka marah-marah? Enggak. Mereka pukul-pukul diri? Enggak. Tapi yang mereka lakukan adalah Memuji Tuhan dan berdoa. berdoa. Wow, itu keadaan yang gak enak, betul nggak? Kalau keadaan yang gak enak, berdoa, tetap memuji Tuhan. Kalau dapat hadiah, Senang. memuji Tuhan gak? Memuji dong. Nah, itu keadaan senang. Kita belajar saat yang gak enak sekalipun, seperti Paulus dan Silas di penjara. Sekarang kita kayak di penjara ya. Gak boleh kemana-mana. Kangen ke gereja. Di rumah aja ya. Di rumah, gak boleh ke mall. Iya. Tapi tetap bersuka Cita. Berdoa supaya apa, Cici Sherin? Biar virusnya bisa cepat hilang. Oh, virus cepat hilang. Jadi kita bisa lebih bebas ya. Iya. Aku pengen ke mall. Itu cucuku pengen ke mall tuh main mandi bola. Belum boleh ya? Belum boleh. Sekalipun masih di rumah, tetap bersuka cita, berdoa. Satu kali kelak akan bisa pergi lagi ke mall ya. Tetap bersuka cita, terus berdoa. Tuhan pasti menolong. Sabar, jangan maksa. Mama, pokoknya aku mau ke mall. Aku mau ke mall. Sampai ke mall, deng. Apa yang terjadi? Satu orang kena virus nih. Satu orang yang kena, semuanya dianggap OTG. Apa tuh OTG? Orang tanpa gejala, orang yang dianggap semuanya kena virus. Bahaya kan? Iya. Makanya lebih baik di rumah Aja. Di rumah aja. Sementara ya, sambil berdoa, bersuka Cita. Ya, Cici Amoy? Ya, aku jadi inget deh Tante Oma sama lagu yang waktu aku sedih berdoalah. Terus kita minta Tuhan hapus air matanya. Oh iya, ingat lagu Itu loh, Cici Sherin kan? Ma. Yuk kita nyanyi ya. Waktu aku sedih berdoalah, ada air mata berdoalah, minta Tuhan hapus air mata, tersenyumlah. Senyum gimana? Sekali lagi ajak anak-anak yuk nyanyi ya. Apa ya? Waktu aku sedih berdoalah, ada air mata berdoalah, minta Tuhan hapus air mata, tersenyumlah. Ditahan senyumnya. Halo adik-adik semua, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita pada hari ini. Buka kitabnya ya, di Roma 12 ayat 12. Cici bacain ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita baca sekali lagi ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita pakai gerakan ya sama-sama. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dihafal ya adik-adik semua ayat hafalannya. Nanti dikirimkan ke guru sekolah minggu. Untuk yang kelas Daud kirim ke Cici Sherlyn, dan yang kelas Samuel kirim ke Cici Amoy. Mama juga sedih loh. Kenapa, Sedih. Mama? Sore-sore tiba-tiba sedih sekali sambil lihat-lihat video status. Ada status Nicole, ada status Miel. Katanya lebih baik di rumah saja daripada di rumah sakit. Katanya begitu.
Sebenarnya Oma kangen sama mereka semua, sama Sam, sama Gilbert, Keisha, Cheryl, siapa lagi ya, Aldi, Fusen, semua deh, Moses, anak-anak sekolah minggu semuanya Oma kangen. Tapi Oma belum bisa ketemu, jadi harus gimana dong? Oma berdoa buat cucu-cucu Oma tuh yang ada di rumah supaya iya, sehat. nanti bisa ketemu lagi ya. Bisa ketemu lagi. Kalau kita sekarang berdoa yuk. Yuk kita berdoa. Yuk, lipat tangan berdoa ya. Lipatkan tangan, tutupkan mata, kami berdoa pada Bapa. Ikut Oma berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami belajar bersukacita dalam pengharapan. Tuhan tolong supaya kami juga bertekun dalam doa. Tuhan berkati kami semua. Supaya kami tetap sabar di rumah saja, bermain di rumah, tetapi tetap semangat, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan di rumah, supaya iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah anak-anak semua, berkati juga orang tua kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Indonesia agar dilalukan dari virus sehingga kami bisa berkumpul lagi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Saya namanya Felicia, saya mau kesaksian dan saya udah menerima rapot. Saya nilainya bagus-bagus dan saya naik kelas 2. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya berterima kasih kepada Tuhan udah dikasih naik kelas, dan aku bersyukur kepada orang tuaku dan guru-guruku. Terima kasih Tuhan. Halo teman-teman, hari ini saya mau mengumumkan kalau saya sudah mengambil rapot dan saya naik kelas. Saya dapat nilai rapotnya bagus loh. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menemani saya selama pelajaran kelas 2. Sekarang saya sudah naik jadi kelas 3. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Moses Arsafin. Saya sudah menerima raport. Puji Tuhan, saya naik kelas 5. Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini saya bersyukur karena saya naik kelas, dapat nilai bagus. Pokoknya saya bersyukur banget deh. Terima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan pikiran buat mengerjakan ulangan dengan baik. Terima kasih juga buat orang tua yang sudah membantu bekerja agar dapat nilai bagus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.